Saudara-saudara, kematian ini memang merupakan satu misteri kehidupan. Padahal setiap orang pasti akan mengalami kematian. Dan juga kita sudah berkali-kali mengalami kematian. Sehingga pernah saya ditanya oleh orang yang sudah tua, usianya sudah 90 tahun, tetapi belum kepingin meninggal. Lalu dia minta diterangkan tentang kematian ini apa, karena saya tidak kepingin meninggal sebelum jelas yang disebut kematian. Saya katakan kepada bapak itu, untung kamu masih bisa bertanya tentang kematian untuk siap-siap keberangkatanmu. Banyak orang belum tahu tentang kematian, tapi mendadak harus berangkat. Kita juga akan membahas tentang apakah yang disebut kematian. Sehingga paling tidak setelah keterangan yang saya berikan, kita semua mempunyai gambaran tentang kematian. Kita tidak takut mati, kita berani mati, tapi jangan cari mati. Nah, apa yang saya terangkan kepada orang yang sudah usianya lanjut itu? Saya ceritakan demikian. Nomor satu, kematian itu sebetulnya terjadi setiap saat. Apa maksudnya kematian terjadi setiap saat? Kita kan rasanya hidup. Tidak, sebetulnya kita ini seperti mobil. Mobil atau sepeda motor bisa berjalan, itu kumpulan mati dan hidup, api, busi. Ya toh? Anda pernah perhatikan toh busi itu ya? Itu kan hidup, mati, hidup, mati. Ketika dia mengeluarkan api, terjadi pembakaran dengan uap bahan bakarnya, muncul ledakan, muncul tenaga, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya kendaraan bisa berjalan. Mungkin bagi bapak-bapak itu sudah hal yang biasa ya toh, melihat busi yang seperti itu. Tapi mungkin bagi ibu-ibu, walaupun ini namanya busi, tapi ibu-ibu mungkin tidak kenal. Busi bukan suaminya Pak Si. Itu bukan jenis kelamin perempuan, busi itu. Itu onderdil. Nah, kita hidup ini juga sama. Yang jadi busi apa? Napas, jantung, paru-paru, itu semua busi kita. Apa buktinya? Napas. Napas masuk. Masuk. Setelah napas masuk tidak langsung keluar, tapi berhenti. Coba Anda rasakan napas Anda masing-masing. Tidak begitu masuk langsung keluar. Masuk, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Masuk lagi, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Pernah Anda rasakan begitu? Anda sadari napas Anda seperti itu? Coba Anda renungkan sekarang. Ketika napas masuk dan berhenti, apakah itu bukan satu bentuk kematian? Ketika napas keluar dan berhenti,
Apakah itu bukan bentuk kematian? Sehingga sebetulnya itu seperti busi tadi, masuk keluar, masuk keluar, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Dari kumpulan hidup mati, hidup mati, hidup mati ini, Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa kemana-mana. Itu sebetulnya kumpulan hidup mati, hidup mati. Demikian pula jantung Anda, paru-paru Anda mengikuti. Paru-paru Anda ketika napas dikeluarkan mengempis. Begitu mengempis, napasnya keluar, berhenti. Lalu napasnya ngembang lagi. Paru-parunya mengembang lagi. Sedot napas, berhenti. Kempiskan lagi, berhenti. Sedot lagi, berhenti. Kembang kempis, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jantung kita juga begitu. Pompa jantung, dek, berhenti. Buka jantung, tekan, buka, tekan, buka. Makanya orang sakit jantung itu bisa buka, nggak bisa neken lagi, neken, nggak bisa buka, kram jantungnya. Itu sakit jantung. Jadi dipegangi dadanya begini, dipegangi ya nggak bisa apa-apa. Jantung itu di dalam paru, di dalam tulang rusuk yang dipegangi dadanya. Tapi itulah sakit jantung. Itu kan juga hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, itu yang saya terangkan pertama kepada orang tua tersebut. Nomor satu, sebetulnya kita itu kumpulan hidup mati, hidup mati. Lah kematian itu hanya urusan yang lebih besar. Tapi sebetulnya sama. Loh, kenapa? Anda tadi dari luar, lalu sampai di sini. Sebetulnya Anda itu mati di luar, lahir di sini. Coba ketika Anda di sini kan dicari di luar kan nggak ada. Anda mati sudahan itu di luar. Tapi sebentar lagi Anda mati di sini. Kenapa? Anda sudah tidak ada di sini, pulang ke rumah. Di rumah ketemu lagi. Loh, ini hidup lagi. Anda sendiri juga mati, hidup, mati, hidup. Keluar, masuk, keluar, masuk. Iya toh? Di rumah Anda sekarang Anda sudah mati. Anda lahir di sini. Sebentar lagi Anda pulang ke rumah, Anda mati di sini. Lahir di rumah. Nah, apa yang disimpulkan si orang tua? Ini yang bikin saya kaget. Saya kan hanya menerangkan itu tadi. Jantung, napas, masuk, keluar, mati, hidup, mati, hidup. Kita hidup juga seperti hanya melewati pintu dan ruangan. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Apa yang disimpulkan orang tua itu umur 94 itu? Dia mengatakan begini, Bante, kalau begitu orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Saya katakan kepada dia, kamu luar biasa. Kenapa? Kamu mengerti inti apa yang harus disampaikan. Orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Kenapa? Karena seperti Anda sekarang di sini, Anda tidak merasa mati di rumah. Begitu pulang rumah, Anda tidak merasa mati di sini. Sama dengan orang yang meninggal, dia sebetulnya tidak pernah merasa dirinya mati.
Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Seumur hidup saya menerangkan kepada orang tentang kematian, satu orang tua ini menyimpulkan dengan sangat tepat yang saya sendiri sampai kaget. Wih, sesuatu yang luar biasa. Coba saudara-saudara lihat, dalam banyak kasus film misalnya, Anda sering nonton film-film orang yang mati dan lahir kembali. Hampir semua film merasa dirinya belum mati. Pernah Anda renungkan itu? Film tentang kelahiran kembali, misalnya Sixth Sense. Seminggu dia berkumpul dengan temannya, dia tidak merasa dirinya sudah mati. Orang lain yang tahu orang itu meninggal, tapi yang meninggal tidak pernah tahu dirinya meninggal. Setelah si orang tua ini menyimpulkan demikian, saudara, dia mengatakan, sekarang saya berani mati. Ternyata mati itu gak kroso, katanya. Ini luar biasa. Cuman sampai hari ini dia belum meninggal. Saya belum dengar dia meninggal. Tapi yang jelas dia sekarang sudah siap. Dulunya dia takut. Nanti kalau mati bagaimana? Oleh karena itu semua orang cari agama itu kenapa? Karena semua orang sebetulnya takut mati. Oleh karena itu agama berlomba-lomba cerita mati itu nanti mau kemana. Sehingga, oh jangan khawatir, ikut agama aku, nanti mati masuk surga. Padahal belum pernah dibuktikan mati yang dengan agama tertentu itu masuk surga. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan. Karena kadang-kadang yang meninggal pun gak merasa. Sepertinya dia itu hanya, wah aku sekarang baru pergi ke rumah yang bagus, enak, happy. Dia tidak merasa dirinya mati. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita ini juga sama. Kita orang yang hidup ini dikatakan di dalam Dharma, hidup tidak pasti. Sekarang Anda hidup, tapi sampai kapan Anda hidup? Tidak ada kepastian. Yang ada adalah kepastian tentang kematian. Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Kapan saja dia pasti datang. Apakah hari ini, 2 minggu lagi, sebulan lagi, setahun, 10 tahun lagi, kematian pasti datang. Tetapi kehidupan ini yang tidak pasti. Nah, saudara-saudara, kita di dalam rangka upacara-upacara peringatan kematian ini, sebetulnya kita hanya diingatkan bahwa kematian itu selalu terjadi pada siapapun yang hidup. Dan untuk menghadapi kematian, jangan pernah takut, karena kita sebetulnya tidak pernah nanti merasa kalau dirinya mati. Jangan pernah takut. Nah, tetapi kita bukan hanya siap mati karena tidak merasa, tetapi kita juga harus berpikir apa yang harus kita siapkan. Apakah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ketika kita masih hidup, ketika kita masih kuat seperti ini, inilah saatnya kita mengembangkan kebajikan. Kebajikan dengan ucapan, kebajikan dengan badan, dan kebajikan dengan pikiran kita. Untuk siap menghadapi kematian. Kalau kita sekarang setelah melakukan kebajikan dengan ucapan, badan, dan pikiran kita, lalu pada satu saat kita meninggal, kita melihat keluarga kita, kita ajak omong kok diem saja. Kita liwat di depannya kok dia nggak tahu.
itu berarti kita sudah pindah alam. Itu tandanya. Anda jangan ngomel. Kamu tak panggil kok. Anda single-single anak Anda single-single keluarga Anda, tidak merasa mereka hanya kerosok kok ISIS. Sambil pegang tengkuknya, kok ISIS. Tapi mereka tidak tahu. Lalu Anda memikirkan dia, kenapa keluargaku nggak tahu? Padahal aku sekarang hidupnya menderita. Pikiran Anda itu jadi mimpi untuk keluarga Anda. Sehingga keluarga Anda merenung, loh, kok aku ngimpi ya tadi malam? Ngimpi si A ini kepingin jalan-jalan. Kenapa? Karena pada saat itu Anda berpikir, aku kok gak bisa jalan-jalan sama keluargaku. Muncullah mimpi itu. Oleh karena itu saudara-saudara, ini bekal untuk kita. Karena mati itu gak terasa. Salah satu tandanya komunikasinya putus. Anda hanya lihat orang di rumah Anda banyak, tapi Anda duduk berjalan di depan mereka, Anda tidak pernah ada yang mengajak omong. Yang mengajak omong nenek Anda, kakek Anda, leluhur Anda, tetangga Anda yang sudah sama-sama meninggal. Ingat ini, karena ini modalnya Anda. Kalau sudah begitu, apa yang harus dilakukan? Jangan protes. Makin Anda jengkel, Anda menambah karma buruk. Kenapa keluargaku gak ngerti aku? Kenapa kamu saja omong gak ngerti? Anda menambah karma buruk. Makin Anda menambah karma buruk, makin lama Anda tinggal di situ. Makin lama hidup Anda tinggal di alam yang tidak menyenangkan itu. Kalau demikian modalnya apa? Tenang-tenang saja. Oh, aku sudah meninggal toh ini. Ya udah. Semoga kamu berbahagia. Aku sudah meninggal, semoga kamu happy. Pancarkan pikiran positif. Ingat baik-baik, karena ini mungkin nanti malam Anda ngalami. Karena kan gak ada yang tahu toh. Bisa Anda yang ngalami, bisa saya loh yang ngalami. Pancarkan pikiran positif. Ya, semoga kamu happy. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Pada saat Anda sering mengucapkan itu, timbunan kebajikan pikiran Anda berbuah. Anda langsung rasanya pindah alam lagi. Sekarang yang aku lihat lain. Seperti di mall. Terang, lampunya terang sekali, tapi nggak ada lampu yang begini. Hanya terang tapi nggak ada matahari. Sejuk tapi nggak ada AC. Dan Anda lihat semua wajah itu happy. Ada sebagian yang Anda kenal, ada sebagian yang tidak Anda kenal. Itu Anda sudah pindah kapling lagi. Anda sudah tidak lihat rumah Anda lagi. Anda tidak lihat keluarga Anda yang hidup lagi. Itu kata orang Anda lahir di surga. Memang cerita ini seperti dongeng, sudah. Malam ini yang saya ceritakan seperti dongeng. Kenapa?
Karena mungkin Anda belum pernah ngalami itu. Tapi ini sebagai bekal. Seperti kalau sekarang Anda mau pergi ke luar negeri, Anda belum pernah ke luar negeri, maka sebetulnya tugas seorang guide lokal adalah menerangkan, nanti kamu kalau di luar negeri begini, siapkan paspormu, dicap. Kalau orang minta buka tasmu, buka. Nah, nanti kamu naik taksi ini, naik bis ini, naik bis itu. Ini guidance, petunjuk yang Anda perlu ingat baik-baik. Nah, banyak orang yang meninggal tapi nggak merasa itu stres. Waduh, ini bagaimana keluargaku, ini bagaimana. Nah, itulah sebabnya kenapa umat Buddha mengadakan upacara pelimpahan jasa. Supaya apa? Supaya dia berbahagia. Keluargaku ingat aku. Walaupun pada saat dia melihat meja sembahyang, dia sadar dirinya meninggal, tapi dia stres. Loh, aku meninggal. Pegang keluarganya seperti pegang angin. Dia stres. Tapi ketika kita mengatakan ya semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini engkau berbahagia, dia timbul pikiran baiknya. Ya sudahlah, aku meninggal. Ya, yang penting keluargaku masih ingat aku. Ya, syukurlah. Dia menambah pikiran baiknya. Sedikit. Kita upacarain lagi, dia nambah pikiran baiknya lagi. Sedikit. Sampai nanti cukup karma baiknya. Meninggallah dia dari alamnya. Lahir di alam yang lebih baik. Tetapi kalau yang saya ajarkan tadi, itu kita yang berpikir positif sendiri. Loh, ini kok saya ajak ngomong sudah tidak bisa. Berarti saya sudah meninggal. Kalau gitu bagaimana? Semoga kamu bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Terus itu yang disampaikan di dalam pikiran kita. Sehingga pada saat itu kita aktif menambah karma baik lewat pikiran. Sehingga begitu terkumpul karma baiknya yang cukup banyak, langsung seperti masuk ke sebuah pintu, ruangan terang, tidak pakai matahari. Itu Anda sudah siap-siap lagi. Anda sudah pindah kapling yang lain. Sangat cepat sehingga Anda bisa tidak merasakan. Seperti Anda dari luar masuk ke sini, tidak terasa. Perpindahan kelahiran kembali sebetulnya tidak banyak yang bisa merasa. Buktinya apa? Anda lahir sebagai manusia, Anda nggak ingat ketika Anda sebelum jadi lahir sekarang ini. Kenapa? Karena Anda tidak merasa kok. Anda seperti mengikuti satu proses yang wajar sekali. Karena itu kematian bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti. Jangan pernah takut mati, walau nggak perlu cari mati. Karena sebetulnya kita tidak pernah merasa bahwa diri kita mati. Tapi aktiflah berpikir yang positif. Bagaimana sekarang supaya lahir kembali dan kita tetap berpikir positif? Mulai sekarang sering-seringlah, perbanyaklah ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Ulang sebanyak yang Anda mampu bisa kerjakan setiap saat. Apa tandanya kalau itu sampai bisa terbawa mati nanti? Ketika Anda mimpi dan Anda takut pada mimpi Anda bisa ngomong sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat itu Anda boleh siap-siap mati. Kenapa? Berarti Anda sudah membawa sabe sata bawantu sukitata itu di dalam diri Anda.
Sekarang coba, Anda kan kadang-kadang ngalami mimpi buruk. Pernah nggak Anda mengucap sabesata di dalam mimpi Anda? Pernah? Tunjuk jari. Pernah? Belum? Belum? Sekarang belum terlambat untuk menyiapkan. Daripada nanti Anda lihat keluarga kok diem saja terus stres. Kita harus sekarang menanamkan bawah sadar kita satu kata yang sangat positif, semoga semua makhluk hidup bahagia. Karena itu modal Anda di kelahiran yang sekarang, tapi juga kelahiran yang sekarang, sampai yang sekarang maupun yang akan datang. Tandanya mimpi harus ngucap semoga semua makhluk bahagia. Kalau Anda sudah sampai situ, berarti Anda lulus. Sebelum Anda sampai situ, perbanyak. Anda ngimpi pergi ke wihara. Apa yang Anda lakukan? Pernah ngimpi pergi ke wihara? Pernah enggak segini nih? Pernah. Apa yang Anda lakukan? Sembahyang? Ngomel? Jalan-jalan? Anda kalau sudah bisa ngimpi ke wihara, termasuk sudah lumayan. Berarti Anda sudah selangkah lebih maju. Paling tidak kalau nanti Anda pindah alam, yang dicari wihara. Jadi loh, ini kok semua orang kok nggak mau diajak ngomong. Udah aku stres, masuk wihara. Lumayan. Daripada ke bawah jembatan, ke pohon-pohon yang nggak karu-karuan. Karena nanti di sana itu Anda bukan melihat jembatan dan pohon, Anda ketemu teman Anda. Ini ada teman nih di sini. Nah, ngomong-ngomong di situ 5 menit, di alam manusia bisa 10 tahun. Anda tinggal di bawah jembatan. Begitu hujan, aduh kenapa aku nggak tahu rumahku, mana rumahku. Begitu berpikir demikian keluarga atau lingkungannya yang kontak batinnya ngalami mimpi, si A minta rumah, kujanan. Dia tidak sengaja minta rumah itu, dia hanya stres. Loh, aku nggak punya rumah, mana jalannya? Kemana tempatku? Kok dari tadi aku cuma di sini, di bawah jembatan? Seperti itu saudara, alam semacam sana. Oleh karena itu saudara-saudara, ayo kita masukkan semoga semua makhluk hidup bahagia itu dalam pikiran kita sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, sampai akhirnya mimpi pun semoga semua makhluk berbahagia. Apa Anda bisa menyebut Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa? Juga bisa. Pokoknya ada satu mantra agama yang perlu Anda ucapkan. Sebetulnya semua agama juga mengajarkan itu. Semua ada mantranya, tapi mereka kadang tidak mengerti apa gunanya ini. Ngomong ini gunanya untuk apa? Ya kalau mau mati aja. Ya kalau mau mati, ingat. Kalau pas kecelakaan, orang kecelakaan kalau mati tahu-tahu dia seperti turun dari mobil. Bukan terus begitu langsung, loh kepalaku kok ketinggalan di belakang. Bukan. Dia itu moro-moro bisa di pinggir jalan. Loh, aku tadi ngapain ya? Dia bisa berdiri di pinggir jalan pelongo-pelongo. Apa ya? Dia tanya sama orang, mas, kok diem aja? Satu ketika Anda sampai di pinggir jalan, tidak ada orang yang mau diajak ngomong, Anda toleh-toleh, mungkin kendaraan Anda sudah dibawa kereta api jauh. Mungkin
palang keretanya lupa ditutup. Tidak merasa karena saking cepatnya. Ibu-ibu yang suka masak, kalau ngirisin sayur, saking tajamnya pisau, kan nggak terasa kalau luka. Tahu-tahu loh, kok perih. Itu sama dengan kelahiran kembali. Bres begitu nggak terasa apa-apa. Loh, kok saya di pinggir jalan ini ngapain? Dan dia bisa nungguin di situ. Lalu kalau ada mobil lewat, stop. Wah, orang lihat, ini ada orang nyebrang, dibanting, belum, dapat temen. Itu kadang-kadang dia bukan mengganggu, dia hanya bingung. Kok aku sendirian di sini? Dia stop mobil, loh kok mobilnya ikut nyemplung? Tapi dia dapat teman. Dua orang ngobrol, ayo cari teman lagi, itu. Stop lagi, cemplung lagi. Lah, orang hidup mengatakan tempatnya angker. Banyak orang suka lihat ada orang nyebrang. Kayak si manis jembatan Ancol. Padahal dia sebetulnya hanya jalani sesuai maunya sendiri. Seperti orang kecelakaan, saudara, yang sungguh-sungguh kalau kecelakaan. Mungkin apa Anda pernah ada yang kecelakaan atau enggak? Bres begitu kan kayak gelap semua toh. Dalam waktu sesaat Anda bangun, loh kok di rumah sakit? Pernah Anda mengalami atau ada orang yang mengalami seperti itu kan? Dia kan nggak tahu digendong kemana-kemana. Itu sebetulnya kematian itu ya mirip-mirip gitu. Terus begitu loh. Saya sudah di sini ya. Lah Anda mikiri apa sekarang? Pada waktu Anda naik mobil, misalnya baru mikiri rumah. Terus begitu loh. Kok saya sudah sampai rumah? Diajak omong kok nggak ada. Ingat sabe sata bawantu sugitata, sabe sata bawantu sugitata. Oh, aku ini sudah di alam lain ini. Kalau tidak sadar dirinya sudah di alam lain, nanti seperti yang pernah saya ceritakan dulu. Di Sulawesi Tengah orang meninggal di Manado, kecelakaan, mau dibawa pulang ke Sulawesi Tengah. Kita ini baru ngatur-ngatur kursinya, yang meninggal ikut ngatur kursi di situ. Semua orang lihat dia. Karena kekuatan pikirannya yang luar biasa. Loh, rumahku ini ada pesta apa ini? Dia ikut ngatur. Wah, orang yang ngatur kursi lari semua. Itu jenazah masih jalan dari Manado, belum nyampe tempatnya. Itu bisa kejadian begitu. Kenapa? Karena waktu dia meninggal, dia berpikir yang di rumahnya. Karena itu saudara, di dalam Dharma selalu mengatakan, kendalikan pikiran, kuasai pikiran. Karena setiap saat kita bisa meninggal, dan pada saat pikiran kita yang terakhir apa, muncullah kita di alam itu. Maka kalau Anda mengisi hidup Anda dengan sabe sata bawantu sugitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Bres. Loh, kok suasananya ungu, jingga-jingga enak. Lihat muka orang bersinar-sinar, badanku juga agak tembus cahaya, kayak pakai body lotion. Wah, itu alam surga Anda nanti bisa langsung ngomong, saya pengen, misalnya Anda pengen apa? Hamburger. Langsung di depan muka Anda, hamburger. Itu alam cipta. Hamburger muncul, tapi dimakan nggak bisa. Cuman Anda ngerasain, enak ya, kenyang. Ganti donat, ganti. Kok nggak bisa? Oh, harum donatnya, kenyang. Ganti lagi, sate, bisa. Apa saja bisa. Anti kolesterol. Loh. Anda pengen sate kambing dan duren, ya. Wah, enak.
Kalau Anda pegang sate kambing dan durian nggak bisa, Anda boleh sedot baik-baik, pasti anti kolesterol. Tapi kalau sate kambing dan durian ini bisa dipegang, digigit, hati-hati, sebentar lagi Anda hanya lihat sate kambing dan durian itu tadi. Badan Anda kemana Anda sudah nggak tahu lagi. Kok ringan ya? Saya mau jalan ke sana kok. Wush, lo sudah sampai. Wush, lo. Oh, gara-gara sate kambing dan durian. Jadi kalau Anda nggak bisa pegang, aman. Silakan sebanyak-banyaknya boleh. Aku pengen sate kambing 2 porsi, durian 5 gelundung. Tidak akan sakit kalau cuma disedot baunya. Kalau dimakan saya nggak tanggung, ya Pak Widya. Nah, itu saudara, itu menuju ke alam lain. Pada saat Anda bisa sampai di alam yang ungu-ungu, happy-happy, ringan-ringan, nah Anda boleh mikir yang happy-happy. Sukanya apa di situ ada. Aku pengen tenis, bisa kelihatan lapangan tenis. Aku pengen golf, muncul golf. Karena memang itulah alam untuk happy. Tapi itu adalah cerita yang mungkin Anda sulit bayangkan, tapi paling tidak itulah kenyataannya. Karena itu sekarang yang paling penting yang perlu Anda kerjakan di saat ini adalah memasukkan kata-kata semoga semua makhluk hidup bahagia, ya, sehingga Anda nanti siap setiap saat Anda putus komunikasi dengan keluarga. Itulah yang Anda sebut sabe sata bawantu sukitata, karena sesungguhnya Anda untuk hari-hari pertama, awal-awal keberangkatan Anda tidak pernah menyadari bahwa Anda sudah meninggal. Karena itu inilah resepnya, supaya Anda tahu kalau nanti sudah jalan. Nah, nanti kalau sudah jalan, cerita-cerita sama saya. Gimana Bante ini, kok saya bingung jalannya? Ya, nanti saya kasih peta yang lebih baik lagi. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan untuk Anda sebagai introduksi menuju kematian. Karena kita pasti ngalami semua. Orang mau kawin seperti tadi saja pakai teknik perkawinan. Diajari toh jalannya bagaimana, namaskarannya, nanti kamu akan mengalami apa-apa-apa. Akhirnya juga ngalami. Lah apa yang saya ceritakan ini sebetulnya ya sama seperti teknik perkawinan itu. Anda saya dongengi yang ini yang itu, supaya nanti begitu Anda ngalami Anda sudah nggak heran lagi, karena itu bagian dari apa yang pernah Anda mengerti. Ya, kalau sudah sampai di alam yang happy, ingat-ingat saya ya. Aduh, nih kalau nggak ada Bante yang ngomong semoga semua makhluk bahagia, saya nggak nyampe sini nih. Ayo Bante ikut, nanti dulu, jangan ajak-ajak. Saya masih mau bagi-bagi ilmu, ya. Itu, ya saya kira demikian. Semoga dengan keterangan pada malam hari ini akan memberikan wawasan yang lebih baik, kesiapan mental yang lebih baik, mengerti dengan benar tugas kita di dalam kehidupan mengucap semoga semua makhluk berbahagia, sehingga akhirnya kebahagiaan bisa kita rasakan di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan yang selanjutnya. Semoga Anda berbahagia di dalam Dharma. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata.